warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ola Ramlan. Seorang teman sejati adalah dia yang memberi nasihat saat dia melihat kesalahanmu, dan dia yang membelamu saat kamu tidak. Ali bin Abi Thalib. Episode kali ini adalah edisi eksklusif karena kita akan kehadiran seseorang yang istimewa buat saya. Salah satu seorang sahabat yang sudah lama saya kenal, dan dia itu orangnya pintar, rajin, dan juga sangat cerdas. Dan jarang-jarang mau ngobrol, apalagi yang sifatnya sangat mendalam. Dia adalah Reza Rahadian. Episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang Reza dari sudut pandang Islami dan persahabatan. Apa yang menjadi tuntunan dan inspirasi dari dia dalam hidup, dan bagaimana dia merayakan Lebaran di Idul Fitri tahun ini. Teman-teman, selamat datang di Ola Ramlan bersama Islam Eksklusif. Halo Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puasanya lancar. Lancar, so far masih lancar. Tinggal berapa hari lagi kita puasa? 2 hari lagi ya? Besok terakhir. Insya Allah besok terakhir, tergantung pemerintah ya, besok atau lusa. Yang penting yang sebentar lagi lah pokoknya. Ya. Semuanya lancar ya, nggak ada batal puasanya? Ada batal. Ada. Oh, ada batal. Ada batal. Kenapa? Karena adegannya itu diambil saat masih jam puasa dan harus makan dan tidak bisa. Oh, jadi mau nggak mau ya. Mau nggak mau jadinya. Oke, nah aku pribadi kan ngelihat Reza beberapa hari belakangan ini live ya, live sama beberapa ada Quraisy Shihab, ada Pak Vincent Piket juga, dubes dari Uni Eropa, ada juga Wali Kota Semarang. Nah, kan setelah ngobrol-ngobrol sama mereka, Reza ini kan aku tahu ya orangnya detail, spesifik, sama jeli. Nah, kesan apa sih yang kamu dapat setelah ngobrol sama mereka? Sebenarnya yang menarik adalah ketika mewawancara ngobrol-ngobrol sama apakah seorang politisi atau mereka-mereka yang mungkin punya kepentingan dalam pengambilan kebijakan, sebenarnya menarik untuk mendengarkan perspektif dari mereka gitu, dan mengulik tentang sebenarnya kalau di masyarakat ada problem tentang ini yang dibicarakan adalah ini, Anda melihatnya seperti apa. Nah itu menarik. Kayak misalnya salah satu contoh pembicaraan dengan Wali Kota Semarang, Pak Hendy bilang bahwa saya menerapkan PKM, Mas, pembatasan kegiatan masyarakat. Apa bedanya Pak sama PSBB? Oh beda. Pembedanya adalah beberapa restoran dan lain-lain tetap beroperasi seperti biasa, hanya setelah jam 8 malam dia harus take away kalau memang masih mau buka sampai jam 10 atau jam 11 gitu, nggak bisa duduk di tempat. Ketika makan di tempat juga ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan, jaraknya, mejanya diatur sedemikian rupa dan lain-lain. Artinya ekonominya tetap bisa berjalan. Itu kan hal sudut pandang yang sangat menarik gitu dari seorang wali kota. Jadi aku banyak mendapatkan insight juga dari berbagai macam narasumber. Oke, sekarang ini kan kita lagi di rumah terus, lagi nggak kemana-mana. How do you stay positif dengan keadaannya sekarang? Kan kita harus bertahan ya. Sebagai pekerja seni, aku pribadi, aku jadi nggak syuting. Terus mungkin Reza jadi yang tadinya syuting, aku tahu Reza kemarin lagi syuting film, terus tiba-tiba harus tertunda. Nah, buat Reza sendiri gimana sih gimana ngadepin ini semua dan untuk positive thinking-nya tuh seperti apa? Sementara apakah pendapatan gimana? Pendapatan sih pasti berkurang, itu udah definitely gitu ya. Kalau aku selalu berusaha untuk menyesuaikan keadaan dalam pengertian begini, oke, sekarang situasinya kita di tengah pandemi, aku membuat skenario terburuk, berarti zero pemasukan, gitu ya, nol, anggaplah nol gitu. Nah, ketika nol pemasukan ini, maka apa-apa aja kos-kos yang selama ini rutin keluar setiap bulan yang bisa kita pangkas gitu. Jadi kalau ada yang bisa di-cut,
kita cut. Dan itu aku juga ngobrol sama mamaku, sama Arya, manajerku juga gitu. Dan aku sempat share juga sama kamu gitu bahwa ada beberapa hal yang mau nggak mau ya di cut gitu ya, budget-budget yang nggak perlu gitu atau yang penting banget tapi rasanya nggak terlalu necessary. Maksudnya ya ini penting sebenarnya tapi kita nggak ada itu, mungkin kalau Nggak kita apa-apa. Kalau potong nggak ada itu nggak apa-apa gitu ya. gitu, ya gitu. Um, ya menyesuaikannya dengan cara-cara seperti itu sehingga bisa mengukur kira-kira nih kita bisa survive untuk waktu berapa lama gitu. Karena kan tiap-tiap orang ketahanan ekonominya juga berbeda-beda. Tapi ya, kalau aku pribadi juga merasa ada beberapa hal yang aku bisa banyak dapat hikmah sebenarnya dari kejadian ini. Salah satunya adalah menjadikan momen di tengah pandemi ini seperti sekolah lagi gitu. Jadi kita belajar banyak hal. Nah, sekolah itu kan hampir sebagian besar itu kita mengeluarkan biaya ya. Kita sekolah itu kan ada biayanya gitu. Nah, jadi nggak ada keuntungan finansialnya yang tiba-tiba langsung dapat keuntungan berapa gitu. Jadi ini seperti sekolah. Uang tetap keluar, tapi kita banyak belajar hal-hal baru. Itu yang aku coba jalani gitu. Jadi banyak mempelajari hal baru, akhirnya ternyata bisa produktif dalam hal yang berbeda. Produktif itu kan bukan tentang berapa banyak uang masuk ke rekening kita gitu, tapi produktif itu ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif yang bisa dilakukan. Salah satunya misalnya ketika di masa pandemi aku nggak pernah nyentuh sosial media sama sekali gitu, dalam artian yang interview orang di sosial media, ngobrol live gitu kan jarang sekali gitu kalau nggak lagi promo film. Terus sekarang tiba-tiba akhirnya kamu live sama beberapa narasumber yang luar biasa juga ya. Iya gitu. Jadi mudah-mudahan itu ada manfaatnya gitu. Obrolan pejuang corona kan judulnya. Kemudian tiba-tiba kemarin berpikir untuk udah mulai ada keresahan nih, bikin apa ya? Oke, kita bikin satu project gitu ya. Kita bikin project yang aku belum bisa cerita banyak, yang tadinya iseng-iseng akhirnya jadi project serius gitu. Selamanya. Jadi ternyata kalau dipikir-pikir selama 2 bulan lebih sudah di masa pandemi ini, kayaknya cuma 3 minggu pertama yang aku benar-benar berusaha meraba-raba, oke, ini sampai kapan, oke, gue udah lockdown diri gue sendiri, maksudnya udah, kok lockdown sih, udah me-isolate diri. Ya udah nggak kemana-mana, udah karantina nih. Karantina diri sendiri, udah cukup lama, 3 minggu, oke, apa yang bisa dilakukan sekarang? Itu aja sih. Dan alhamdulillah ya jalannya dibuka. Ya, karena kita harus positive thinking ya. Segala rezeki juga pastinya udah ada yang ngatur, yang penting kita percaya dan usaha sih, ya kan? Oke, Reza, mungkin nggak banyak orang yang tahu ataupun mungkin yang belum bertanya mengenai kapan sih sebenarnya Reza itu jadi mualaf ya, atau nggak masuk Islam? Sudah lama, sudah cukup lama, dan alasannya itu hanya yang jelas bukan karena orang lain ya. Itu satu. Alasannya agak sulit untuk saya menjabarkannya, dan saya sebenarnya nggak terlalu juga merasa bahwa hal-hal seperti itu perlu diceritakan terlalu detail, karena itu urusan saya sama gitu ya. Jelas keyakinan saya begitu. Itu aja sih. Oh, simple ya. Berarti bukan karena Reza baca atau pengetahuan. Kan Reza suka baca orangnya. Tentu itu menjadi bagian runutan, tapi bukan karena itu gitu. Karena prosesnya cukup lama nggak? Prosesnya cukup lama. Bahkan aku juga sempat mempelajari mencoba mempelajari lebih dalam lah gitu. Tapi jujur bukan karena itu, bukan karena membaca gitu ya. Terus berubah pikiran nih gitu, bukan itu. Ada sesuatu yang sifatnya sangat personal gitu, yang nggak bisa di-share ya. Bisa. Aku juga bukan nggak bisa share karena nggak mau, tapi lebih karena nggak tahu kata-kata yang tepat untuk dipakai itu apa ya, men-share tentang hal ini gitu sih, lebih ke situ sebenarnya. Dan alhamdulillah keputusan kamu didukung sama mamah ya. Mama selalu suportif. Karena menurut mamaku ya itu tadi, dia selalu menerapkan tentang rasa tanggung jawab. Jadi keyakinan apa yang kamu pilih dan kamu yakini, selama kamu bertanggung jawab, selama
yakin gitu ya, yakin bahwa itulah jalan hidup dan pilihan kamu, ya go for it. Oke. Nah, kan banyak yang nggak tahu ya, mungkin kalau Reza itu di keluarga itu banyak yang berbeda-beda keyakinan. Ya, Mama, David, ya. Boleh diceritain nggak gimana sih menjalani, ini nanti sebentar lagi Idul Fitri, terus kemarin kan sempat Natal. Boleh Reza ceritain sedikit? Ya, perbedaan yang ada di keluarga itu justru buat aku pribadi itu menjadi sebuah keindahan gitu ya. Keindahan bahwa di situ di belajar banyak tentang arti toleransi, arti saling menghargai, perbedaan yang ada gitu. Apalagi aku kemarin pas habis ngobrol sama Abi Quraisy tuh sempat ada satu kalimat yang sampai hari ini itu masih nempel di kepala dari banyak hal yang nempel gitu ya, karena luar biasa sekali perbincangannya, yaitu kalau kamu berbeda keyakinan dengan seseorang gitu, bahwa barangkali dia saudara tidak sekeyakinan, tapi mungkin dalam hal berbeda, dia adalah saudara sekemanusiaan. Jadi artinya sebagai manusia, tetap aja, apapun latar belakang budayanya, agamanya, kita harus tetap saling menghargai gitu. Nah dari situ mungkin yang membuat kenapa keluargaku besar, keluarga besar itu cukup harmonis di tengah Idul Fitri, momen Idul Fitri. Kita kumpul, mereka datang, pasti tante-tanteku tuh semuanya minal aizin, Reza, minal aizin, maaf aizin, gitu. Ngomongnya tuh gitu, maaf lahir batin Reza, gitu. Atau ke saudara-saudaraku yang muslim lainnya. Dan sebaliknya, ketika Natal gitu ya, ya kami kumpul juga mengucapkan hal yang sama kepada orang tua, kepada tante, om, yang mungkin majoritinya kalau di keluarga kan Nasrani. Jadi pasti ngucapin juga selamat merayakan hari Natal, gitu. Keindahan aja sih sebenarnya. Cuma mungkin di masa pandemi ini agak berbeda gitu. Yang tadinya mau ngumpul-ngumpul, mamaku udah, dan para tante-tante, om-om yang lain yang usianya sudah di atas 50 memilih untuk kayaknya kita tidak usah mengadakan kumpul-kumpul dulu tahun ini. Kalaupun ada. Berarti Reza udah lama gak ketemu mama atau masih ketemu? Ketemu. Cuman aku ketemu tuh paling 2 minggu sekali gitu, seminggu sekali gitu ketemunya. Jadi frekuensinya juga nggak terlalu sering. Iya kan, apalagi nanti kan sebenarnya kalau kita lihat di berita-berita tuh banyak banget yang mudik ya, ada pulang kampung. Nah, kalau kita kan udah pasti enggak. Nah, Reza sendiri gimana nih? How do you celebrate Lebaran di masa seperti ini? Berarti kan Reza ke rumah mama atau gimana? Oke. Tahun ini, setiap tahun tuh punya tradisinya berbeda-beda. Karena kalau di keluarga kan memang hanya aku sendiri yang merayakan Lebaran gitu ya. Biasanya mama, tetap aja biasanya aku datang ke mama, atau mama biasanya udah nginep sehari sebelumnya. Jadi malam takbiran tuh mama udah di rumah. Tapi karena situasinya seperti ini, kayaknya Lebaran kali ini akan diadakan di tempat tanteku, which is sepupuku yang juga merayakan Lebaran. Mungkin kita akan di sana gitu, dan itu ngumpulnya juga mungkin hanya sedikit orang gitu, karena memang tidak membuat acara apa-apa, tidak membuat acara besar, jadi ya orangnya sangat terbatas gitu, orangnya sedikit sekali gitu. Dan Reza sendiri ada ketakutan nggak sih, maksudnya Parno dengan apa ya, kondisi seperti ini kan kita nggak pernah tahu, apalagi kan kalau misalnya dibilang negatif corona itu positif corona itu kadang-kadang nggak bisa kelihatan gitu dari hanya batuk atau gejala-gejala tertentu. Reza pribadi, Parno nggak, deg-degan nggak, nervous nggak, maksudnya untuk ketemu sama orang gitu, apalagi yang misalnya ya walaupun saudara sendiri, karena jujur aku pribadi aja udah lama nggak ketemu mama, udah lama nggak ketemu mertuaku gitu, karena ya lumayan agak deg-degan. Kalau aku pasti waspada atau hati-hati iya gitu ya. Tapi kalau sampai ketakutan yang berlebihan enggak? Berlebihan sih rasanya enggak. Selama
kemarin tuh kayak ada acara, bukan acara sebenarnya, aku ke rumah saudaraku gitu, sepupuku. Ya benar-benar sampai di sana tuh hal pertama yang dilakukan adalah cuci tangan, dan kalau nggak habis dari supermarket atau dari mana-mana, ganti baju, cuci tangan, bersih-bersih pokoknya gitu, baru kemudian beraktivitas di rumah itu seperti biasa. Tapi masker tetap gitu. Jadi beberapa kali tuh ya masker gitu, kalau lagi rame ya di keluarga pasti kepikirannya udah ya berarti harus jaraknya harus dijaga, kemudian harus pakai masker yang seperti itu. Selama semua dalam kondisi sehat, kan kita nggak bisa memprediksi mana yang carrier, mungkin dia kelihatan sehat atau orang tanpa gejala juga kita nggak bisa dan itu. Jadi preventif dari diri sendiri aja apa yang bisa dilakukan. Lebih ke situ sih lah sebenarnya. Artinya aku juga nggak juga paranoid sampai akhirnya nggak mau ketemu siapa-siapa, ya nggak gitu juga gitu. Orang mungkin berbeda ya merespon. Tentu semua orang punya pendapatnya masing-masing mungkin tentang ini. Iya, apalagi kan kalau kita lihat di berita kemarin gara-gara banyaknya orang yang mudik, kemudian tingkat peningkatan positif corona tiba-tiba hampir 1.000 orang. Iya, ya kan? Ya, sepanjang apa namanya pandemi ini angkanya tertinggi. Ya, angkanya tertinggi. Nah, itu kan membuat lumayan kita harus lebih berhati-hati. Nah, itu perlu, mungkin menurutku juga perlu ditelaah ulang gitu ya. Apakah itu betul-betul pure karena angka mudik yang sangat tinggi? Karena setahu aku banyak daerah yang sudah menutup akses juga, atau karena tes yang dilakukan, tes masif yang dilakukan itu lebih banyak jumlahnya. Otomatis kan gini, kalau misalnya tes biasanya kita targetnya 10.000 misalnya ya per hari. Terus hari ini 4.000 tercapai. Ternyata besok bisa 7.000. Terus besoknya lagi 10.000 gitu. Semakin banyak tesnya, maka mungkin ya semakin kelihatan ya, kelihatan banyak. Semakin kelihatan banyak gitu. Jadi mungkin itu juga perlu dilihat gitu, belum tentu semua itu karena orang-orang mudik. Karena arus mudik mungkin aku salah, tapi itu kemungkinan itu ada. Nah, kita ngomongin adiknya Reza, David. David kan jauh, ya kan? Gimana tuh? David nggak bisa balik ke Jakarta dong ya? Enggak. Nah, sebenarnya bisa waktu awal-awal banget ya, sebenarnya bisa. Tapi kemudian pas aku tanya, Dek gimana? Dek mau balik apa mau stay gitu? Karena kalau stay kakak juga sebenarnya worry gitu. Mama juga agak was-was. Tapi karena dia yakin bahwa no I'm good, I'll be fine. David udah benar-benar menjaga kesehatan, minum vitamin, menjaga jarak. Kemudian kampus juga sudah diliburkan. Kita sekarang kuliahnya online. Lalu ada beberapa adjustment kayak misalnya adikku kan di San Francisco ya, dia ada nggak boleh keluar juga di jam-jam malam. Waktu itu sempat ada pemberlakuan itu untuk waktu-waktu tertentu, jadi pembatasan kegiatan keluar rumah juga sangat dijaga. Dan aku memastikan gimana makannya aman nggak, makan aman Kak gitu. Terus aku juga punya masker, persediaan sabun, sanitizer dan lain-lain oke. Jadi insya Allah David juga aman ya di sana. Ya, di sana aman. So far masih dalam keadaan baik-baik aja alhamdulillah. Tapi kalau di SF sendiri tingkat corona seperti apa ya? Apakah udah ada penurunan atau apa? Tidak setinggi di New York. Oke. Ya, tidak setinggi di New York. Lebih manageable kali ya bahasanya, lebih bisa di manage gitu karena angkanya juga nggak terlalu signifikan sebesar New York. Oke. Reza, kan bulan Ramadan biasanya kalau Lebaran itu kan kita bermaaf-maafan. Nah, ada nggak sih yang pengen kamu maafin? Atau yang kamu pengen minta maaf? Ada nggak orang itu? Oh banyak. Ya, aku tanya. Banyak. Ke kamu, ya kan? Ke minal aidin pasti, ya kan? Banyak lah. Emang banyak dosanya ke aku ya? Nggak banyak. Kalau lumayan lah, kan aku lebih tua. Banyak kan kamu ke aku kayaknya. Terus enggak, ini serius dong. Ada seseorang nggak sih yang benar-benar kamu sebenarnya pengen minta maaf, atau orang yang Nggak bisa
seseorang, karena pasti ada beberapa orang gitu, nggak mungkin cuma seseorang, kan berarti satu orang gitu. Jadi menurut aku pasti ada, baik itu yang secara sengaja maupun tidak sengaja, kita nggak bisa luput dari hal-hal seperti itu. Tapi kalau mengharapkan orang minta maaf, ada itu ya, aku nggak pernah mengharapkan orang untuk, gue sih berharap lo minta maaf sih gitu ya. Kalau misalnya dia mau minta maaf atas kesalahan yang mungkin dia sadari pernah dia lakukan, ya alhamdulillah. Kalau dia nggak merasa sadar bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, ya masa mau dipaksain, ya udah itu. Iya. Oh, berarti seorang Reza tidak pernah merasa tersakiti ya? Ya pasti pernah lah, semua orang masa nggak pernah. Ya tenang dong, kan aku mau nanya. Berarti kamu pernah sakit hati tapi kamu nggak ngarepin orang minta maaf gitu kan? Ya aku nggak pernah bisa. Bagaimana kita mau mengharapkan di tengah momen seperti ini terus berharap, oh ya mudah-mudahan nanti dia minta maaf sama gue. Ya itu kesadaran pribadi aja gitu. Kalau seseorang itu mau minta maaf, ya alhamdulillah. Kalau enggak juga, it's not a big deal. Gak apa-apa, nggak ada masalah ya. Udah lewat gitu ya. Jadi ya sudah gitu. Tapi kalau dari aku, of course there is a lot of people that I would say sorry for. Aku ingin minta maaf, ingin menjalin kembali silaturahmi, ingin bisa bermaaf-maafan atas kesalahan yang mungkin pernah terjadi. Terus Abi itu pernah bilang juga, Abi Quraish kemarin ya, itu percakapannya cukup menarik soal ini, soal maaf-maafan. Maaf-maafan. Di momen seperti ini ada istilah silaturahmi, ada istilah silaturahim, gitu ya. Ada dua istilah itu yang berbeda. Ada silaturahmi, ada silaturahmi. Kemudian Abi juga menjelaskan bahwa kalau kita berbicara soal bermaaf-maafan, itu identiknya puasa di kita di Indonesia itu kan ya mudik, ya pulang kampung, mengunjungi keluarga. Tapi sebenarnya kalau menurut Abi juga ada hal lain yang juga penting untuk dipikirkan. Apa itu hal lain? Yaitu, sudahkah kamu menjalin hubungan dengan orang yang mungkin selama ini hubungannya terputus? Karena kalau silaturahim itu menurut Abi, antara silaturahim atau silaturahmi itu adalah menjalin sesuatu yang terputus, baik dengan keluarga terdekat ataupun dengan orang lain gitu ya. Nah, kalau hubungan itu tidak pernah terputus, artinya selama ini juga berjalan baik, ya maka kita prioritaskan juga orang-orang yang mungkin selama ini kita lupa bahwa komunikasi kita udah terputus, hubungannya sudah terputus karena sesuatu dan lain hal. Mari kita jalin lagi hubungan baik itu, gitu loh. Jadi sesuatu yang terputus perlu dijalin lagi. Artinya terputus itu dalam pengertian mungkin pernah ada. Udah lama nggak kontak. Lama kontak padahal katanya teman misalnya, atau udah lama nggak kontak padahal saudara sendiri misalnya gitu. Ya itu mungkin boleh dijalin lagi hubungannya. Gitu sih. Oke. Dan ngomongin kesuksesan Reza ya. Nah, aku udah kenal Reza udah lama. Udah dari 2007 kayaknya. 2007. Apa? 2006 ya? 2007? Enggak, 2006. Oh ya, 2006. Pada saat kita syuting bareng ya. Nah, setelah 14 tahun nih, berkarir dan berkarya. Ya. Sebenarnya apa sih pelajaran terbesar di hidup kamu gitu? Kan udah titik dalam kesuksesan menurut aku sebagai sahabat, aku juga sebagai orang yang tahu karyanya Reza itu kan udah sukses. Pelajaran apa sih yang kamu dapat setelah udah 14 tahun ini berkarya? Tahun ini sebenarnya bulan April kemarin adalah 15 tahun bekerja ya, berkarya di industri ini. Dan sebenarnya kalau ditanya pelajaran terbesar apa yang bisa aku petik adalah bahwa segala sesuatu yang pernah di-achieve atau diraih, baik itu sebuah prestasi ataupun apapun itulah bentuknya, aku belajar pada akhirnya yang paling penting itu adalah kesetiaan terhadap profesi. Kemudian rasa cinta yang dalam sama profesinya. Bukan lagi soal euforianya, bukan lagi soal gemerlapnya, bahwa itu menjadi bagian mungkin, tapi that's not the priority anymore. Gitu.
Jadi buatku sekarang ini, ya aku jauh lebih bisa belajar tentang kesederhanaan, tentang I mean, you know me as a person gitu ya. Kamu cukup kenal aku secara personal dan sangat dekat juga gitu. I believe bahwa kamu juga tahu aku bukan orang yang mungkin ya alhamdulillahnya tidak terlalu diberikan silau dan kaget yang berlebihan sehingga pribadi aku berubah dari mana ke mana gitu. Bahwa segala sesuatu memiliki shiftingnya atau memiliki perubahannya, di beberapa hal pasti ada. Gitu. Cuman ya itu yang aku syukuri, bahwa perjalanan 15 tahun ini membuat aku banyak belajar tentang kesederhanaan, tentang untuk tidak gampang terpukau atau silau sama hal yang ada saat itu, mengkontrol diri dengan lebih baik. Ya itu sih mungkin ya, banyak hal lainnya, tapi mungkin itu yang bisa aku share. Jadi Reza udah sangat apa ya? Kamu udah merasa puas belum dengan apa yang kamu dapat sekarang? Wajar ya manusia. Gak pernah puas. Mau puas kayaknya. Tapi Karena kalau ngebahas masalah penghargaan seorang Reza Rahadian, kayaknya penghargaannya udah banyak banget. Ya. lumayan. Dan when you pertama kali mendapat penghargaan itu gimana perasaannya? Pertama kali ya, yang pertama itu film apa ya? Aku nggak tahu. Film apa ya? Perempuan berkalung sorban. Ya seneng banget lah. Perempuan berkalung sorban. Seneng banget karena biar bagaimanapun kan di zaman itu aku umurnya masih 21 tahun. Gondol. Masih sangat muda. 21 tahun dapat cita-cita kayak ya gimana anak umur segitu main film. 21 tahun, wah lagi single apa lagi apa tuh? Lagi single. Mikir loh dia. Masa? Oh enggak. Ayo, enggak ya. Terus tiba-tiba bisa punya kesempatan meraih piala yang selama ini menjadi salah satu lambang supremasinya lah perfilman Indonesia gitu. Yang sudah pernah diraih oleh aktor-aktor legendaris terdahulu. Ya siapa yang enggak kayak wow gitu, ada di tangan nih sekarang Piala Citra itu gitu kan, pasti wajar lah ketika anak muda umur segitu yang baru terjun di dunia film. Itu kan aku belum lama di film, lebih dulu di sinetron yang bener-bener ya euforik, luar biasa happy gitu. Happy banget ya. Mama gimana? Oh, ya bangga lah. Maksudnya Mama juga kan orang yang nonton film ya. Dia nonton film, dia tahu FFI dari zaman dulu, dia tahu Festival Film Indonesia gitu. Apalagi mungkin gengsinya di zaman itu jauh lebih tinggi misalnya gitu ya. Kalau dilihat euforianya gitu. Jadi dia tahu persis gitu apa itu Piala Citra, apa itu Festival Film Indonesia, perhelatan seperti apa, cuma Mamaku tahu. Bahkan dia cerita kalau zaman dulu itu perhelatannya diadakan di kota-kota yang berbeda, nanti ada pawainya, wah pokoknya rame banget, Res, itu di televisi ditunggu-tunggu orang ya gitu-gitulah. Ya, kalau misalnya ngomongin Mama itu kan aku pribadi tahu, mungkin nggak semua orang tahu juga ya kalau Reza itu orangnya sangat mamah dan adiknya banget. Nah, Reza sendiri melihat sosok Mamah tuh kayak apa sih? She's a very powerful woman. Ya, menurutku Mama tuh orangnya sangat powerful, energinya luar biasa, dan mampu menjaga, dia tuh emosinya bisa sangat fluktuatif, tapi di momen-momen yang paling krusial untuk mengambil sebuah keputusan penting, dia bisa mengambil keputusan itu dengan sangat-sangat tenang. Itu yang hebat menurutku. Jadi pengelolaan emosinya tuh luar biasa. Misalnya, sementara Reza, seorang Reza? Fluktuatif banget. Wah, jumpalitan gitu. Wah, ini wave-nya tuh luar biasa gitu ya. Jadi, ya bisa dibilang mungkin aku agak berbeda gitu sama
mama dalam hal itu, tapi belajar banyak juga. She's a very strong woman, smart, pinter sekali menurutku. Kemudian apa ya, sangat pengertian, understandable, dan seseorang yang bisa menjadi sahabat, teman, teman berantem, Sama lah kayak aku ya. ya ibu, ayah, dan lawan debat yang paling asik. Karena kami bisa memperdebatkan sebuah hal dengan panjang dan apa ya seru lah kalau lagi debat. Gitu. Mama nggak pernah menuntut apapun dari seorang Reza Rahadian? Tidak secara verbal, tapi mungkin karena mamaku tuh banyak mengajarkan tentang tanggung jawab, jadi itu mungkin yang diharapkan. Pilihannya boleh beragam gitu ya, mau jadi apa, mau berkarir di mana, mau jadi pilot, mau jadi dokter, kayak terserah. Tapi bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Dan harus mampu mengelola resiko. Nah, itu mamaku selalu ajarin tuh. Kamu jadi aktor, oke. Kamu tahu karirnya harus bagaimana untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang unggul gitu ya. Kamu harus melakukan ABCD. Karena ada resiko lainnya, kemungkinannya banyak sekali. Ada dunia-dunia lain yang juga kamu harus pelajari. Jadi orangnya tuh ya sebegitu pengertiannya gitu. Jadi apa ya, partner yang luar biasa sebenarnya mamaku tuh. Orang yang paling santai yang pernah aku kenal itu mamaku. Ya berarti mama nggak, ya karena mama juga membuat Reza seperti ini ya, dan mama tidak pernah menuntut apapun, yang penting ya Reza juga udah tahu apa yang akan Reza lakukan pastinya untuk demi kebaikan Reza dan keluarga, ya kan? Kayak misalnya aku nanya gitu, mama kayaknya nggak pernah nanya, kakak kapan menikah misalnya gitu ya, pertanyaan tentang itu gitu. Nah itu yang baru mau aku tanyain. Ya, itu dia akan menjawab dengan jawaban yang sangat simple gitu. Jawabannya adalah it's your call gitu. Itu kan hidup kamu yang tahu gitu. Jadi ya kalau mama sih berdoanya semoga cepat diberikan jodohnya, semoga kalau dapat jodohnya yang terbaik bisa menjadi istri yang betul-betul mendampingi dengan baik, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi it's terserah kamu gitu. Itu pilihannya. Iya, kamu yang menentukan kapan kamu mau menikah atau apa. Tapi kalau Tuhan belum kasih jodohnya juga mama bisa ngomong apa gitu. Ya Reza kan sekarang umurnya 40 ya. Enggak. Oke, tenang. Ya sekarang Reza masih muda. Oke, emang sekarang belum mikir mau nikah? Kan menikah itu ibadah. Emang belum ada calon. Emang seleranya seperti apa sih? Aku setuju bahwa menikah itu ibadah, tapi ibadah juga tidak hanya tentang menikah. Begitu. Nah, Banyak. Nah, sekarang ya aku mau tanya, emang belum ada calon? Emang masih belum ada? Apa kepikiran kamu untuk menikah? Ya iya dong, tapi calonnya belum ada. Emang kayak gimana sih? Siapa tahu yang nonton ini pengen tahu sebenarnya. Good question about this. Kamu berusaha menggali-gali, ya aku nggak akan jawab jauh itu. Kayaknya bisa dijawab di forum-forum lain gitu. Jadi percuma gitu menjawabnya. Rasanya bisa di Google aja kali ya. Gitu. Oh ya tenang dong. Jadi kan tadi kamu sendiri yang ngebahas masalah menikah. Ya, aku tinggal naikin aja. Betul. Kenapa buat ada ini ya, clickbait? Dan ini aku minta pesan-pesan terakhir dong buat semuanya nih. Kan kondisi ini pastinya berdampak positif dan nggak ada positif ya, negatif. Kebanyakan negatif sih buat masyarakat Indonesia. Boleh aku minta pesan-pesannya dari Reza? Pesan-pesan, ya mungkin pesannya akan kurang lebih bisa dibilang dengar sangat klise barangkali ya. It's okay. Tapi itu yang penting untuk kita memang jaga masih sampai sekarang, yaitu menjaga jarak, menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri, kemudian cuci tangan,
sesering mungkin gitu ya, dengan air mengalir, dengan sabun, lalu memakai masker jika berkegiatan di luar rumah, atau jika misalnya mungkin di dalam rumah kedatangan tamu misalnya gitu, atau anggota keluarga gitu yang kumpulnya agak lebih banyak gitu, itu tetap harus dijaga. Karena menurutku juga sekarang ini agak mengejutkan melihat aktivitas publik di ruang-ruang publik yang luar biasa padat, ramai gitu ya, jalanan gitu. Tapi ya doanya tentu yang terbaik. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang lebih besar daripada ini. Mudah-mudahan tidak ada second wave di tengah pandemi. Amin. Ya. Tapi balik lagi sih, menurutku aku tetap setuju bahwa kedisiplinan itu nomor satu. Jadi sangat penting untuk menjaga disiplin dalam situasi seperti ini gitu. Dengan hal-hal yang sudah tadi aku sebutkan. Itu aja sih. Oke, thank you Reza Rahadian buat hari ini. Alhamdulillah, semoga memberikan manfaat atau menjadikan inspirasi buat banyak orang ya. Thank you. Oke. Bye. Islam selalu mengajarkan kasih sayang dan toleransi. Itulah yang seharusnya diamalkan dalam setiap perilaku penganutnya. Teman-teman, perbincangan dengan teman dan sahabat memang tidak pernah ada habisnya. Sama seperti halnya dengan Reza tadi. Namun, mudah-mudahan perbincangan tadi kita dapat memilih dan memilah yang menjadi inspirasi dan juga masukan untuk kita amalkan dalam hidup kita. Dan ketika kita menemukan perbedaan, cobalah untuk kita bisa bertoleransi atas perbedaan tersebut. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Olah Ramlan bersama Islam. Oke Reza, aku mau tanya nih, pertanyaan terakhir. Boleh sebutin nggak rukun Islam itu apa aja? Loh, katanya mau nanya yang lain. Kenapa? Kok itu yang ditanya lagi? Oke. Obrolan kita ini menjadi manfaat buat orang banyak. Aku punya pertanyaan buat kamu terakhir, boleh ya? Enggak mau. Kamu kan pernah jadi calon anggota DPR. Why do I have to answer that? Ya, aku pengen tahu aja. Semoga di dunia ini itu aku ngekat nih, please deh. Yang mampu untuk menghandle ya corona ini. Nah, ada negara-negara yang secara fakta luar biasa bahwa itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin perempuan. Boleh sebutkan 2 aja negara dengan pemimpin perempuan yang berhasil mengendalikan wabah tersebut di negaranya. Gitu. Aku nggak dengar kamu ngomong apa. Nggak dengar. Oke. Kalau bagian ini pasti di-cut ya.